belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Berjumpa kembali di channel Potret Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Kita ketahui secara umum persamaan kuadrat satu variabel itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2, gitu ya. Pangkat tertingginya 2 dan biasanya tulis seperti ini. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat nilai koefisien A tidak boleh 0 dan A, B, dan C anggota bilangan real. Sedangkan bilangan A, B, dan C pada persamaan kuadrat ini itu disebut sebagai koefisien. Misalnya contoh ini ya, persamaan kuadrat lengkap misalnya. Dia dikatakan lengkap ketika nilai koefisien A, B, dan C-nya bernilai tidak 0. Gitu. Misalnya 3x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 3, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 5. Kemudian contoh yang kedua, misalnya x kuadrat ditambah 7x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya di sini koefisiennya 1. Kemudian B, koefisien nilai B sama dengan 7. Kemudian nilai C adalah negatif 2 gitu. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat lengkap. Kemudian ada lagi istilah persamaan kuadrat tidak lengkap. Dia dikatakan tidak lengkap ketika nilai salah satu B atau C nilainya 0 gitu. Sedangkan nilai A kan tidak boleh 0 ya. Ketika dia 0, nilai A 0, berarti ini bukan persamaan kuadrat gitu. Misalnya contoh, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 1 ya, 1. Kemudian nilai B-nya 3. Sedangkan nilai C kan tidak ada ya di sini kan. Artinya nilai C itu sama dengan 0. Begitu juga contoh yang nomor 2. Ini nilai A-nya 16. Kemudian ini nilai C. Nilai C-nya negatif 9. Sedangkan nilai B itu tidak ada di sini ya, berarti nilai B sama dengan 0 begitu. Kemudian berikutnya kita bahas tentang bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat ini. Nah, akar persamaan atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini itu merupakan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ketika nilai X itu disubstitusi ke persamaan kuadrat ini, maka dia akan bernilai benar seperti itu. Nah, apa saja caranya? Nah, yang kita ketahui itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara faktorisasi, kemudian yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau istilahnya disebut rumus ABC gitu. Kemudian untuk lebih jelas terkait dengan cara menentukan akar persamaan kuadrat ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara faktorisasi. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, di sini nanti kita diberi bantuan sebuah media MP3. Kenapa saya sebut MP3? Ini terlihat dari visualisasinya media merah putih persegi panjang. Ada daerah merah, ada daerah putih. Nanti daerah putih menyatakan positif, daerah positif. Kemudian yang merah menyatakan daerah negatif. Seperti itu. Sekali lagi, daerah putih menyatakan positif, sedangkan daerah merah menyatakan daerah negatif. Misalnya nih,
contoh nomor 1, dengan cara faktorisasi, tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Dengan cara faktorisasi, kita gunakan media ini ya. Saya reset dulu ini. Oke, kita coba. Untuk contoh nomor 1, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, dengan cara faktorisasi, berarti kita memfaktorkan masing-masing koefisien A dan C. Pertama, koefisien A nya 1 ya. 1 berarti faktor dari 1 kali 1 kan gitu, berarti X kali X. Berarti di sini kita bisa ketikkan di sini 1X berarti X ya, X kali 1X, X kali X. Nah, diperolehlah luas daerah putih yang luasnya X kali X, berarti X pangkat 2. Yang ini X pangkat 2. Kemudian yang berikutnya kita faktorkan negatif 8. Nah, faktor dari negatif 8 kan banyak ya, banyak, bisa 4 kali 2 atau 8 kali 1 atau sebaliknya gitu. Jadi ini kita faktorkan misalnya 4 kali 2. Oke, kita letakkan di sini 4 dikali 2. Nah, di sini terlihat 4 kali 2 itu memperoleh daerah yang di sebelah kanan bawah ini ada 8 satuan. Luasnya 8 satuan. Namun dia berwarna putih. Putih kan artinya positif tadi kan. Berarti ini harus diubah. Karena ini nilainya negatif 8. Berarti salah satunya harus negatif. Sehingga nanti dia diperoleh daerah yang berwarna merah gitu. Berarti ini kita coba jadikan negatif 2. Nah, kita dapatkan ada 8 daerah satuan kecil ini. Berarti sudah negatif 8. Berarti sudah tepat antara negatif 8, kemudian X pangkat 2 sudah tepat ini. Kemudian yang berikutnya yang kita pikirkan adalah nilai dari 2X ini. 2X ini kita dapatkan dari penjumlahan luas daerah kanan atas dengan kiri bawah. Kanan atas ini luasnya 4X, kemudian di kiri bawah luasnya negatif 2X. Berarti kalau dijumlah, maka jumlahnya jadinya 2X kan gitu ya. Ini 4X ditambah negatif 2X menjadi 2X. Nah, berarti tepat nilainya 2X. Sehingga tadi kita dapatkan 4 ini nilainya di sini positif, gitu ya. Ini nilainya di sini positif. Kemudian 2 ini nilainya negatif, gitu. Berarti ini negatif. Nah, sehingga kalau ini kita cek kebenarannya 4X 4 kali X 4X, kemudian ini negatif 2 kali X, negatif 2X. Ketika ini dijumlah, itu hasilnya 2X. Jadi himpunan penyelesaiannya yang pertama adalah X plus 4 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Nah, sehingga nilai X yang ini sama dengan negatif 4, kemudian X yang ini nilainya 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, 2. Seperti itu. Oke, jelas ya? Itu contoh nomor 1. Nah, kita coba contoh yang berikutnya. Kita dapatkan ini ya, negatif 4,2.
Kemudian contoh berikutnya juga sama persis seperti yang tadi ya. Misalnya ini 2x ditambah 6x tambah 9. Bisa reset dulu. X berarti 1 kali 1 kali 1. Kemudian 9. Berarti berapa kali berapa? 9 itu 3 kali 3, bisa kan? 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, didapatlah di sini ini luasnya x pangkat 2 untuk ini. Kemudian kanan bawah 3 kali 3 dapatkan 9 satuan, positif ya, karena ini 9-nya positif. Kemudian jumlahnya ini 3x ditambah 3x menjadi 6x. Nah, sehingga didapatkan penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan negatif 3. Seperti itu. Ini sama, penyelesaiannya negatif 3. Kemudian yang berikutnya, nomor 3. Misalnya nih, x kuadrat dikurangi 25. X kuadrat dikurangi 25. Berarti x kuadrat berarti 1 kali 1. X kali x gitu ya. X kali x dapat x kuadrat. Kemudian 25 berarti 5 kali 5. 5 kali 5. Nah, namun di sini ini 25-nya negatif, berarti salah satunya mestinya negatif gitu. Kita coba ini yang negatif. Nah, maka didapatlah ini luasnya 25 satuan, yaitu 5 dikali 5. 25 satuan, kemudian yang ini kanan atas, kemudian ditambah dengan kiri bawah. Ini kanan atasnya negatif 5x gitu ya, negatif 5x. Kemudian yang ini positif 5x, sehingga ketika dijumlah nilainya 0. Dan benar di sini nilai B itu nilainya 0, sehingga himpunan penyelesaiannya min 5,5. Kemudian berikutnya lagi nomor 4. Kita coba nomor 4. Oke, kita coba nomor 4. Karena tadi nomor 4 itu 3x pangkat 2 dikurangi 15x ditambah 18 sama dengan 0. Oke, yang pertama caranya sama ya tadi ya, kita faktorkan masing-masing. 3x berarti 3 kali 1 gitu ya, berarti 3x kali 1x. Kemudian 18. Oke, ini kita langsung saja, ini juga sama ya tadi 3x dikali 1x. Nah, didapatkan 3x pangkat 2 luasnya. Kemudian yang berikutnya kita faktorkan yang C. Sekarang yang C faktornya berapa? 18 itu banyak ya faktornya. Ada misalnya 2 kali 9, kemudian 3 kali 6, banyak. Nah, jadi kita coba 6 kali 3. Kita coba 6 kali 3. Nah, ketika ini 6 kali 3, maka di sini terlihat nanti daerahnya terbentuk ya ini. Jadi ini daerah 6 kali 3 18. Di sini nilainya positif, sudah benar 18. Kemudian x-nya tadi juga 3x pangkat 2-nya sudah benar. Namun di sini terlihat ini juga positif, sedangkan di sini nilainya negatif 15. Nah, jadi mestinya ini ketika ini dijumlahkan, ini kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x, kemudian ini ada 3 kali 3 9, ada 9x, 6 ditambah 9 jadi 15, namun dia positif nilainya gitu. Sedangkan yang ini negatif, berarti ini harus diubah menjadi negatif nanti ini dua-duanya. Nah, untuk merubahnya berarti ini kita negatifkan, ini negatifkan, ini juga dinegatifkan, sehingga dia tidak
mengubah ini tetap 18 gitu. Ini tetap 18, kemudian ini tetap 3x pangkat 2, kemudian yang 2 ini jumlahkan, ini ada 6x, kemudian ini ada 9x, sama-sama negatif, nanti ketika dijumlahkan hasilnya negatif 15x gitu, seperti ini. Nah, jadi ini dia tadi namanya tandanya negatif gitu ya, kurang ya yang ini. Kemudian yang ini juga negatif, berarti ini negatif. Kita coba cek 6 kali x, ini negatif ya, berarti negatif 6x. Kemudian ini cek negatif 3 dikali 9, berarti negatif 9x. Nah, ketika ini dijumlah, maka hasilnya negatif 15. Berarti sudah benar pemfaktorannya. Oke, selanjutnya berarti ini 3x min 6 sama dengan 0. Berarti atau yang kedua x min 3 sama dengan 0. Untuk yang ini berarti ini 3x sama dengan 6. Berarti nilai x-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian yang ini x-nya sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya 2,3. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, yang contoh kelima. Nah, saya rasa untuk contoh kelima silakan nanti ini dipahami. Kita coba simulasi. Kita masukkan beberapa persamaan, lalu kita cari penyelesaiannya melalui media ini. Saya reset dulu. Misalnya, persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Saya masukkan nilai, misalnya nilai a nya saya masukkan 1, kemudian nilai b nya saya masukkan 2, dan nilai c saya masukkan misalnya negatif 48. Nah, saya dapatkan persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, ini akan saya faktorisasi menggunakan media ini. Oke, kita faktorkan satu persatu. X pangkat 2 berarti 1x gitu ya, 1x kali 1x. Kemudian negatif 48. Faktor dari 48 kan banyak ya. Saya contohkan misalnya 8 kali 6. 8 dikali 6. Sementara itu ini tandanya negatif, berarti salah satunya mesti negatif gitu. Nah, saya coba negatif 6. Saya coba negatif 6. Nah, di sini terlihat ini sudah 48-nya negatif, x-nya sudah positif, sama ya. Kemudian apakah dia nilainya 2x? Kita coba cek. Di sini ada 8 positif gitu ya, ada 8 positif, sedangkan ini ada 6 negatif. 8x ditambah negatif 6 hasilnya 2x. Itu benar ya, 2x itu. Nah, sehingga penyelesaiannya x1 nya berarti x sama dengan negatif 8, kemudian yang ini x sama dengan 6. Oke, begitu. Jawaban Anda benar. Kita coba lagi. Kita coba yang lain lagi. Misalnya berapa? Misalnya di sini 2. Kemudian nilai B-nya negatif 5. Selanjutnya C-nya kita coba negatif 3. Nah, kita coba negatif 3. Seperti ini. Berarti didapatkan persamaan kuadrat ini. Kita langsung faktorisasi. Untuk pertama 2x, berarti 2 dikali 1, kan? 2 dikali 1, berarti hasilnya 2x pangkat 2. Sudah benar. Kemudian berikutnya kita faktorkan negatif 3, berarti 3 dikali
apa? Dikali 1. Berarti ini bisa 1 dikali 3. Seperti ini. Nah, cuman ini kan nilainya masih positif ya. Sedangkan ini negatif. Berarti kita ubah salah satunya. Yang mana diubah? Kita coba saja. Misalnya yang diubah adalah ini. Ini kita buat jadi negatif. Nah, seperti itu. Berarti ini nilainya negatif 3. Sedangkan nilai B-nya ini kan negatif 5. Berarti ini kanan atas ada berapa ini? Ada 6x. Berarti ini negatif 6 ya, karena merah. Negatif 6x ditambah x positif. Berarti negatif 6 ditambah x. Negatif 6x ditambah x. Berarti negatif 5x. Berarti tepat ya, negatif 5x. Sehingga penyelesaiannya di sini x dikurangi 3, berarti x-nya 3. Kemudian ini 2x ditambah 1, berarti nilai x-nya negatif 1/2. Oke, seperti itu. Silakan kalian coba untuk persamaan kuadrat yang lainnya. Berikutnya kita bahas cara menentukan akar persamaan kuadrat yang kedua, yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi ini langkah-langkah yang akan dilalui dalam menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian kita langsung simulasikan. Namun sebelum kita simulasikan, saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita langsung saja. Misalnya yang pertama, contoh yang pertama, x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini kita akan tentukan akar persamaan kuadratnya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Pertama-tama kita lihat di sini, pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Berarti mana C-nya? C-nya ini ya, negatif 8. Berarti negatif 8 ini kita pindah ke ruas kanan. Berarti ini tinggal x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan, ini pindah ke kanan jadi 8. Kemudian langkah kedua, kedua ruas dibagi dengan A. Nah, ini akan kita lakukan ketika nilai A-nya tidak sama dengan 1. Kalau misalnya A-nya 2, 3, dan lainnya, baru kita bagi kedua ruas dengan A. Tetapi jika A-nya 1, sini A-nya 1, berarti langkah kedua bisa kita lompati. Kemudian langkah ketiga, jumlahkan kedua ruas dengan setengah B per A pangkat 2. Nah, berarti langkah ketiga, kita jumlahkan kedua ruas ini dengan setengah B per A pangkat 2. Berarti x kuadrat ditambah 2x kita tambahkan dengan setengah B per A. B-nya 2 ya, ini B-nya 2 per A-nya 1 pangkat 2. Nah, begitu juga dengan ruas yang kanan. Ruas kanan juga sama, 8 ditambah setengah B per A pangkat 2. Oke, ini x pangkat 2 ditambah 2x, kemudian ditambah ini 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 bagi 2 1 pangkat 2 1. Kemudian yang di kanan juga sama, berarti 8 ditambah 1. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini kan bentuk kuadrat sempurna. Berarti ini dapat dijadikan bentuk x tambah 1 pangkat 2. Nah, seperti itu sama dengan 8 tambah 1 9. Oke.
Jika sudah seperti ini, ya tinggal kita akarkan. Berarti ini kita tinggal akarkan, berarti X tambah 1 gitu ya. Kalau diakarkan kan ya pangkatnya jadi 1, sama dengan plus minus akar 9. Sehingga kita dapatkan X tambah 1 sama dengan plus minus akar 9 berapa? 3. Nah, jadi X tambah 1 sama dengan 3, atau X tambah 1 sama dengan negatif 3. Oke. Kemudian berikutnya ini, berarti ini nilai X nya berapa? X sama dengan 2 gitu ya. 2 tambah 1, 3, berarti X nya 2. Kemudian ini X nya sama dengan berapa? Negatif 4, berarti negatif 4 tambah 1, negatif 3, berarti X nya negatif 4. Sehingga kesimpulan penyelesaiannya adalah negatif 4 atau 2. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kemudian kita beri contoh lagi yang lain, misalnya contoh yang kedua. Berikutnya kita coba nomor 2. Misalnya 3x pangkat 2 dikurangi 15x ditambah 18 sama dengan 0. Dan langkah pertama kita pindahkan koefisien x menjadi 3x pangkat 2 dikurangi 15x, ini pindah ke kanan menjadi negatif 18. Kemudian langkah kedua, bagi kedua ruas dengan A. Berarti ini kita bagi dengan 3. Ini juga dibagi dengan 3. Selanjutnya 3 bagi 3 ditinggal X pangkat 2. Kemudian ini negatif 15 bagi 3 negatif 5X sama dengan negatif 18 bagi 3 negatif 6. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, kita jumlahkan kedua ruas dengan setengah B per A pangkat 2. Berarti ini X pangkat 2 dikurangi 5X, kita tambahkan dengan setengah B, berarti negatif 5 per 1 ya, hanya 1 pangkat 2. Begitu juga dengan ruas kanan. Ruas kanan juga sama, negatif 6 ini kita tambahkan dengan setengah B per A pangkat 2. Kemudian ini menjadi X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah negatif 5 per 2 pangkat 2. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan juga sama, negatif 6 ditambah dengan negatif 5 per A per 2 gitu ya, per 2 dipangkatkan 2. Oke, ini menjadi persamaan kuadrat sempurna, menjadi X berapa? X min 5 per 2 dipangkatkan 2. Kemudian yang kanan tinggal kita jumlahkan, negatif 6 ditambah min 5 pangkat 2, 25, 2 pangkat 2, 4. Kemudian yang berikutnya lagi, ini berapa nilai ini? Negatif 6 tambah 25 per 4, kita samakan penyebutnya menjadi negatif 6 kali 4, 24 gitu ya, per 4 ditambah 25 per 4. Kita dijumlahkan dengan 1 per 4. Oke, kemudian lanjutnya baru ini kita
akarkan, berarti ini menjadi X min 5/2 sama dengan plus minus akar 1/4. Nah, baru kita cari nilainya satu persatu. Pertama, X min 5/2 sama dengan berapa? Akar 1, berarti 1/2. Oke, akar 4-nya 2 ya gitu. Kemudian yang kedua berarti X dikurangi 5/2 sama dengan negatif 1/2. Maka ini nilainya plus minus 1/2 gitu ya, yang ini. Nah, baru kita cari nih berapa nilainya. Berarti ini X nya sama dengan, ini kalau pindah ke kanan menjadi ditambah 5/2 gitu ya, menjadi 6/2. 6/2 itu sama dengan 3. Kemudian yang ini X nya berapa? Nah, ini pindah ke kanan menjadi 5/2 dikurangi 1 menjadi 4/2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan 2 atau 3. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang lain bisa kalian coba sendiri. Berikutnya saya akan simulasikan bagaimana menentukan persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Misalnya saya berikan nilai, misalnya yang tadi, yang nomor contoh 1 tadi, misalnya nilai A-nya 1, kemudian nilai B-nya 2, kemudian nilai C-nya berapa tadi? Negatif 8. Nah, sehingga untuk menentukan akar persamaan kuadratnya kita tinggal proses, maka hasilnya seperti ini. Ini tinggal bisa kita sederhanakan, akar 36 kan sama dengan 6, tinggal dioperasikan gitu. Kemudian misalnya lagi yang lain, yang ini nilai A nya 3, kemudian nilai B nya negatif 15, kemudian nilai C nya 18, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini tinggal disederhanakan, akar 9 3 tambah 15 18 bagi 6 sama dengan 3. Kemudian ini akar 9 3, 15 kurangi 3 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya 2 3. Begitu juga dengan yang lain, bisa kita coba. Jadi itu untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kuadrat. Ya, menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini caranya. Nah, di sini saya hanya mensimulasikan saja. Misalnya saya buat persamaan kuadrat yang baru. Misalnya saya buat persamaan kuadrat yang baru, ini ya. Misalnya nilai A-nya negatif 5. Ini saya ganti negatif 5. Kemudian ini B-nya berapa? Negatif 1. Ini C-nya negatif 19. Nah, maka diproses, maka tinggal disubstitusi ke rumus ABC ini. Nilai B, nilai A, dan nilai C-nya, sehingga didapatkan akar persamaan masing-masing nilai X. Begitu juga dengan misalnya persamaan kuadrat yang lain. Nah, misalnya ini A-nya negatif 3, kemudian B-nya 17, C-nya negatif 19. Maka nilainya adalah seperti ini. Tinggal dimasukkan nilai koefisien A, B, dan C. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika belum, silakan kalian lebih berlatih lebih banyak lagi, sehingga
konsep yang sudah dipelajari akan lebih bermakna bagi kalian. Demikian video pembelajaran kali ini. Untuk menggunakan media pembelajaran MP3 yang saya gunakan pada video pembelajaran ini, kalian dapat mengakses pada link deskripsi video ini. Silakan diakses, digunakan untuk belajar. Sampai jumpa.